Okay, well guys, good morning everybody, and nice to meet you. And I hope all of you are in a very good condition right now. So before we study together, we would like to pray, and I hope all of us can be far away from the transmission of COVID-19 pandemic. Okay, mari kita berdoa. Thank you, Father, for all the blessing today, so we still can be here with healthy bodies and healthy mind. This only for your mercy for all of us. And right now we would like to begin our study together. Please bless the teacher to explain well the topic today, and all the students can understand well the topic that will be explained and will be delivered by the guidance counseling teacher. So, Father, please bless our student to be a good listener and to be obedient. So, Father Lord, please forgive our sin, our mistake, and for all the mistake we have disappointed you. In Jesus Christ we pray. Amen. Okay, thank you guys. God bless you. See you next time. Bye-bye. Shalom, selamat pagi siswa-siswi SMA Sion. Seperti biasanya, proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini akan dimulai dengan jam BK. Materi BK hari ini yaitu tentang body shaming. Body shaming adalah bullying jenis verbal. Body shaming adalah perilaku mengkritik atau mengomentari fisik atau tubuh diri sendiri maupun orang lain dengan cara yang negatif. Body shaming ini bukan cuman akan menjadikan orang minder, tetapi juga ada perubahan sikap yang akan terjadi pada korban body shaming. Misal, mudah tersinggung, pendiam, malas makan, hingga depresi. Faktor pemicu body shaming yang pertama, persepsi yang salah mengenai bentuk fisik. Persepsi yang salah mengenai bentuk fisik ini tentu saja berkaitan dengan citra dan standar ideal yang telah tertanam di masyarakat tentang kecantikan atau kegagahan. Misalkan di masyarakat itu persepsinya tentang cantik dan gagah itu orang yang memiliki tubuh yang ideal dan memiliki muka atau paras yang bagus, yang cantik. Kemudian yang kedua, ketidakpekaan sosial. Ketidakpekaan sosial ini berkaitan dengan tindakan-tindakan yang menjurus ke arah body shaming yang biasa dianggap sebagai lelucon atau bahan candaan kepada orang-orang, teman-teman kita atau orang-orang sekitar kita. Misal, kita tidak peduli dengan rasa sedih atau sakit hati terhadap orang yang kita jadikan bahan candaan atau bahan lelucon kita. Nah, itulah yang salah satu menjadi faktor pemicu body shaming. Kemudian yang ketiga, bentuk intimidasi dan dominasi. Body shaming merupakan salah satu bentuk intimidasi dan upaya mendominasi seseorang oleh pihak yang memiliki kuasa lebih dengan menjatuhkan mental atau harga diri dengan merendahkan fisik orang lain. Jadi biasanya orang-orang yang merasa memiliki kuasa atas kelompoknya atau atas lingkungannya kadang lebih akan merendahkan fisik orang lain jika dia merasa memiliki kuasa yang lebih atas kelompoknya. Kemudian yang keempat, menghindari rasa inferior atau rendah diri. Perasaan inferior atau rendah diri ini biasanya dapat ditutupi dengan bertingkah menjadi superior, dan hal ini dapat dicapai dengan membuat orang lain berada di posisi yang lebih rendah dibanding diri kita. Misal,
orang-orang yang memiliki sifat rendah. Sebenarnya orang ini yang memiliki sifat rendah diri, tetapi dia justru menjadikan dirinya itu superior supaya dia bisa merendahkan orang lain, supaya dia bisa melihat orang lain lebih rendah daripada dirinya. Kemudian masalah psikis atau pernah menjadi korban. Faktor keluarga dan masa lalu berperan dalam membentuk perilaku seseorang. Korban bullying atau body shaming sebelumnya berpotensi lebih besar menjadi pelaku di masa depan. Jadi orang-orang yang pernah mendapatkan bullying atau body shaming di masa lalunya berpotensi dialah yang akan menjadi orang-orang yang suka membuli atau melakukan body shaming kepada orang lain. Kemudian, ciri-ciri melakukan body shaming kepada orang lain. Yang pertama, menganggap tubuhnya paling gemuk, padahal kenyataannya tidak. Mungkin secara tidak sadar kalian sering membanding-bandingkan tubuh sendiri dengan tubuh orang lain. Sekurus apapun wanita, biasanya ia akan selalu merasa paling gemuk di antara teman-temannya. Padahal kenyataannya tubuhnya terbilang ideal. Komentar yang seperti ini bisa jadi sangat menyakitkan bagi orang lain. Jadi bila Anda melakukannya, hal ini dapat mempermalukan teman kalian yang berat badannya berlebih. Kemudian yang kedua, menyuruh orang lain untuk berolahraga. Misal, kalian mengatakan kepada teman kalian, sudah coba olahraga Zumba atau olahraga yang lain. Nah, coba beda ini. Bisa bikin kurus ini. Nah, mungkin kalian pernah mengatakan seperti itu. Secara tidak sadar, kalian mengejek fisik orang lain atau melakukan body shaming. Mungkin kalian mengira bahwa kalian hanya sekedar memberikan informasi penting yang patut dicoba oleh orang lain. Padahal bisa jadi teman kalian malah tersinggung dan menganggap Anda menyuruhnya olahraga karena tubuhnya gemuk. Kemudian yang ketiga, senang membandingkan tubuh orang lain. Salah satu ciri kalian melakukan body shaming adalah menganggap tubuh sendiri paling ideal di antara teman-teman kalian. Ini bukan berarti baik karena rasa percaya diri kalian sedang meningkat, tapi justru tanda body shaming yang harus dihindari. Secara tidak sadar, kalian sedang membandingkan tubuh diri sendiri dengan teman lain yang bertubuh gemuk atau lebih kurus daripada kalian. Apalagi sampai menganggap diri kalian telah sukses menjalani hidup sehat, sedangkan yang lain tidak. Kemudian yang keempat, mengomentari makanan orang lain. Mungkin secara tidak sadar, misal kalian mengatakan kepada teman kalian, kenapa makan junk food? Junk food itu bikin gemuk, ganti dengan sayur saja. Misal kalian mengatakan seperti itu. Bahkan kalian juga mengatakan bahwa makanan tersebut mengandung tinggi kalori dan lemak yang bisa membuat berat badannya naik. Apalagi kalau kalian sampai menyuruhnya diet. Nah, hati-hati teman, kalian baru saja melakukan body shaming terhadap temannya kalian. Kemudian, dampak buruk terhadap korban body shaming. 1. Membuat orang menjadi insecure dan tidak percaya diri. Jika kalian selama ini sering melakukan candaan yang mengarah ke fisik, seperti misal
kenapa kamu agak gemuk, atau mukanya sekarang kayak bulan ya, tidak mulus. Nah, mungkin kalian pernah mengatakan hal-hal candaan seperti itu. Nah, maka kamu adalah pelaku body shaming yang bisa menjadi penyebab seseorang menjadi insecure. Seseorang yang insecure akan menarik diri dari lingkungan sekitar dan kehilangan kepercayaan dirinya. Ingat ya, jika sudah begini, jangan salahkan orang itu karena menjadi pendiam dan tidak banyak berinteraksi dengan lingkungannya. Tapi cobalah kalian introspeksi dirinya kalian. Jangan-jangan kalian yang menyebabkan dia menjadi seperti itu. Yang kedua, korban body shaming akan menutup diri dan lebih senang menyendiri. Terlalu sering menjadi korban body shaming akan menjadikan seseorang itu menjadi tertutup dan tidak mau berinteraksi dengan lingkungannya. Dia merasa bahwa orang-orang hanya akan melihat dia dari tampilan fisik saja, sehingga dia tidak mau menunjukkan dirinya pada dunia luar. Padahal dia juga tidak ingin menjadi seperti itu, tetapi karena sering menjadi korban body shaming, makanya dia menjadi penyendiri dan tertutup. Yang ketiga, membuat orang lain tidak berkembang. Pelaku body shaming tanpa sadar telah membuat orang lain itu menjadi jauh dari kesuksesan. Apalagi jika korbannya memiliki kepercayaan diri yang sudah rendah dan tidak punya motivasi untuk membuktikan dirinya itu bisa selamanya korban body shaming ini akan selalu menarik diri dan tidak melakukan apapun. Jadi secara tidak sadar kalian menutup kesuksesannya teman kalian. Yang keempat, melakukan hal ekstrim untuk memperbaiki kondisi fisiknya. Korban body shaming ini biasanya memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk melakukan hal-hal ekstrim demi memperbaiki fisiknya yang dia rasa kurang ideal. Misalnya, karena sering dibilang gendut, si A melakukan diet yang ekstrim yang bisa saja mengancam kesehatannya hanya agar terlihat kurus. Makanya, stop body shaming biar orang lain bisa mencintai diri mereka apa adanya. Yang kelima, melakukan self-harm atau menyakiti diri hingga bunuh diri. Menjadi korban body shaming sangat mungkin menyebabkan seseorang mengalami gangguan mental. Ingat ya, mengalami gangguan mental, sehingga mereka bisa saja melakukan atau menyakiti diri sendiri yang dilakukan dengan sengaja. Lebih parahnya lagi, jika terlalu sering mendapat perlakuan seperti ini yang tidak menyenangkan berkaitan dengan hinaan fisik, seseorang itu bisa saja memutuskan untuk bunuh diri. Jadi, stop body shaming kepada lingkungan atau teman kalian. Cara mengatasi body shaming. Cara mengatasi body shaming yang pertama, hiraukan setiap ejekan orang lain. Menghiraukan atau mengabaikan perkataan orang lain adalah salah satu cara yang efektif untuk mengatasi body shaming dengan cara tidak usah memperdulikan perkataan atau komentar negatif orang lain terhadap diri sendiri. Mengacukan omongan-omongan negatif orang lain dan juga membalasnya dengan perkataan yang positif dan bersikap masa bodoh. Kemudian yang kedua, bergaul dengan orang yang berbeda. Apabila kalian sudah mendapat perlakuan body shaming di salah satu kelompok atau teman bergaul kalian, sebaiknya mulailah mencari dan bergaul dengan orang lain yang berbeda dan layak untuk dijadikan teman baru. Karena lingkungan teman baru yang bisa menerima kita apa adanya. Yang ketiga, memiliki perspektif tentang arti kecantikan dan kesempurnaan. Dalam mencari cara menghadapi body shaming, yaitu kalian juga harus memiliki penilaian dan perspektif mengenai arti kecantikan juga kesempurnaan versi yang berbeda.
Jangan karena fisik yang tidak sempurna kalian beranggapan maka kalian tidak layak dibilang cantik. Buka wawasannya kalian, buka pikirannya kalian mengenai arti cantik yang sesungguhnya. Setelah kalian tahu, maka kalian akan merasa lebih percaya diri dengan dirinya kalian dan yakin kalian tidak seburuk yang orang katakan. Yang keempat, berpikir positif dengan kekurangan yang dimiliki. Setiap kekurangan yang kalian miliki yang jangan dijadikan sebagai penghalang bagi kalian untuk menikmati hidup. Ingat, hidup itu hanya sekali, jadi pikirkan hal lain yang lebih menyenangkan. Jangan hanya karena omongan negatif dari orang lain atau candaan-candaan negatif dari orang lain, kalian begitu mudah menyerah. Setiap yang diciptakan Tuhan memiliki hal yang baik. Begitu sama halnya dengan kalian. Kalian harus bisa berpikir positif atas apa yang kalian miliki. Jadikan kekurangan kalian sebagai penyemangat hidup untuk mencapai yang lebih baik lagi. Yang kelima, cintai diri sendiri. Jika kalian tidak menghargai diri kalian sendiri, maka orang lain pun tentu juga tidak akan menghargai diri kalian. Oleh sebab itu, cintailah diri kalian sendiri. Kemudian jangan biarkan kekurangan kalian itu menjadi penghalang untuk kalian bisa bahagia. Yang keenam, sibukkan dengan hal yang bermanfaat. Kalian bisa lakukan dalam mengisi hari-hari kalian adalah dengan mencari kesibukan dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Ada banyak cara untuk membuat kalian menikmati waktu kalian, seperti misalkan mengikuti les atau mengikuti kursus, bergabung dengan komunitas, atau mengikuti kegiatan sosial, dan masih banyak lagi. Salurkan hobi dan minat kalian dalam berbagai kegiatan sehingga kalian akan melupakan masalah body shaming yang sedang terjadi. Oke, terkadang kamu harus ingat bahwa tidak semua orang tumbuh sepertimu. Ingat ya, tidak semua orang tumbuh sepertimu. Sekian JPK hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.